kenapa pacaran itu dilarang, padahal cinta adalah fitrah manusia? Justru karena cinta itu fitrah manusia, maka tidak boleh diwujudkan dengan pacaran. Karena fitrah membawa manusia ke arah kebaikan, sedangkan pacaran menyebabkan kemudaratan. Apa alasan Anda mengatakan pacaran membawa kemudaratan? Padahal dengan pacaran, orang bisa lebih mengenal, menimbulkan semangat, dan menjadikan seseorang lebih dewasa. Berduaan di tempat sepi, berpegangan, saling rayu dan saling bermanja adalah pintu masuk menuju zina yang sebenarnya. Orang tidak akan benar-benar saling kenal dengan pacaran, karena mereka berusaha menutup kekurangan diri dan membuat-buat sensasi agar lebih dicintai, hingga setelah nikah ketahuan watak yang sebenarnya. Semangat yang ditimbulkan hanya sesaat. Setelah putus, kecewa akan merusak silaturahmi. Apalagi pelajar yang bersemangat ke sekolah hanya untuk bertemu kekasih, bukan untuk belajar. Jika mereka putus, konsentrasi belajar akan dirampas oleh kegalauan. Pacaran hanya menjadikan orang mengenal adegan orang dewasa, bukan membuat jadi dewasa. Karena yang mendewasakan adalah ilmu dan pemahaman. Tapi jika kita tidak melanggar rambu-rambu dan batas-batas kewajaran, saya rasa pacaran tidaklah seburuk itu. Siapa yang telah menciptakan rambu-rambu pacaran? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sungguh tidak ada solusi bagi orang yang jatuh cinta kecuali menikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika tidak pacaran, bagaimana cara untuk saling mengenal? Dalam Islam hanya ada ta'aruf. Ta'aruf sangat jauh dari zina, jauh dari zina dan kholwat, karena harus didampingi oleh pihak ketiga yang mengerti dengan aturannya. Pembicaraannya seperti wawancara yang benar-benar mengupas tuntas segala seluk-beluk dan pribadi masing-masing, agar kedua belah pihak benar-benar saling mengetahui hingga tidak terjadi penyesalan setelah menikah. Maaf, tadi Anda mengatakan bahwa ta'aruf jauh dari zina. Apakah Anda kira orang pacaran semuanya berzina? Tidak semua yang melakukan zina besar, tapi tidak bisa menghindari zina kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, telah dituliskan atas Bani Adam bagian dari zina yang pasti ia melakukannya. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah melihat yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Zina lisan adalah berkata-kata yang diharamkan. Zina tangan adalah memegang yang diharamkan. Zina kaki adalah melangkah ke tempat yang diharamkan. Hati berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan membenarkan itu semua atau mendustakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menahan atau menundukkan pandangan. Dalam pacaran, ini tidak bisa dihindari. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32, yang artinya, maka janganlah kalian berbicara dengan suara yang lembut, sehingga laki-laki yang memiliki penyakit dalam kalbunya menjadi tergoda, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam pacaran, orang cenderung melantunkan kata-kata romantis yang mendayu-dayu, hingga mereka bernikmat-nikmat mendengarkan dan timbullah syahwat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia berkholwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Dalam pacaran, tentu sering terjadi khalwat. Andai pacaran jarak jauh, kemungkinan akan terjadi zina hati seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Padahal, jangankan zina kecil, mendekati zina saja sudah dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan nista dan sejelek-jeleknya jalan. Zina kecil jika dilakukan terus-terusan, tentu dosanya menumpuk. Tapi bukankah Allah yang telah menyuruh manusia untuk hidup berpasang-pasangan? Allah menyuruh manusia hidup berpasang-pasangan adalah dengan menikah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Allah tidak mengatakan pacarilah
atau pacarkanlah. Allah tidak mengatakan demikian. Dalam surat Al-Rum ayat 21, Allah juga berfirman yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Allah tidak mengatakan Dia menciptakan untukmu pacar-pacar. Allah mengatakan istri-istri dari jenismu. Nah, jadi saya menantang Bapak untuk menyebutkan satu ayat atau hadis yang menyuruh manusia untuk pacaran. Jika ada yang bisa menyebutkan, maka saya akan pacaran saat ini juga. Rasulullah saja tidak pernah pacaran. Kenapa kita melakukan yang nyata-nyata dilarang? Jika disuguhkan minuman keras, orang tidak mau minum karena haram dan memabukkan. Tapi pacaran juga haram, juga memabukkan. Mabuk minuman keras paling-paling cuma beberapa jam saja. Tapi mabuk cinta, mabuk pacaran, itu bisa bertahun-tahun. Lalu, kenapa masih dilakukan? Minuman keras yang memabukkan bisa dihindari, tapi pacaran juga yang memabukkan, kenapa tidak bisa dihindari? Tapi jika orang yang imannya kuat, tentu bisa menahan syahwat, menjaga anggota tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan zina kecil maupun zina besar. Tentu Pak, orang yang imannya kuat akan menghindari hal-hal seperti yang Bapak sebutkan. Oleh sebab itulah mereka yang kuat iman meninggalkan pacaran, karena untuk menghindari gejala syahwat dan kemungkinan untuk berzina kecil maupun zina besar. Jika Bapak takut ular, Bapak tidak akan bermain-main di dekat lubangnya. Jika Bapak takut jatuh, Bapak tidak akan menari-nari di tepi jurang. Demikian juga dengan orang yang takut zina, juga akan meninggalkan segala hal yang dapat memicunya. Kita tahu, sebagian besar kasus hamil di luar nikah dan terenggutnya keperawanan adalah melalui jalan pacaran. Selebihnya karena pemerkosaan. Bagi yang sudah terlanjur pacaran, tentu akan menyakitkan bila diputuskan. Jika keduanya lebih mencintai Allah, maka tidaklah menyakitkan. Akhirilah pacaran dengan pernikahan. Itu akan menjadi akhir yang membahagiakan. Setelah itu pacaran bisa dilanjutkan tanpa rasa was-was, bahkan lebih nikmat dan berpahala. Sesungguhnya pacaran adalah hak suami istri, karena pacaran berasal dari kata basyaran yang artinya interaksi suami istri. Maka pantaskah yang belum nikah melakukannya? Baik, saya terima. Tapi bagaimana cara menjelaskan pada orang yang belum halal, yang masih remaja untuk mengakhiri hubungannya? Bapak bisa perdengarkan saja apa yang saya sampaikan kepada mereka, atau katakan kepada mereka isi dialog kita ini. Andai mereka tidak terima? Tidak semua orang yang mau menerima seruan. Jika mereka tidak terima, berarti mereka lebih menerima dampak buruknya. Akan ada banyak sanggahan yang muncul untuk membenarkan apa yang mereka sukai dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, padahal mereka tahu bahwa hukum Allah tidak boleh ditentang. Kadang dengan menentang pacaran, kita seperti menentang arus sungai yang deras, karena orang punya alasan yang logis untuk melakukannya. Menentang arus sungai bisa dilakukan, Pak. Yang berbahaya adalah menentang hukum Allah. Kita juga punya alasan yang logis untuk menyanggah. Allah menciptakan manusia, jadi Dia lebih tahu apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan untuk keselamatan ciptaannya. Allah tidak melarang sesuatu jika tidak ada mudaratnya. Secara ilmiah, orang pacaran yang sering berduaan dapat meningkatkan hormon kortisol dalam tubuhnya yang dapat memicu stres. Kita tahu bahwa jodoh manusia sudah ditentukan. Jika seseorang putus cinta, kemudian menjalin hubungan baru, lalu putus lagi, dan demikian seterusnya menjelang bertemu jodoh, berapa kali dia menanggung kekecewaan? Semakin sering orang kecewa dan sakit hati, semakin dia berisiko terkena stres, stroke, dan sakit jantung. Cukup ilmiah dan logis, bukan? Tapi soal penyakit kan bukan karena hal ini itu, melainkan Allah yang mendatangkannya. Betul, Pak. Bukankah Rasul sendiri mengajarkan cara hidup sehat? Manusia diciptakan dengan baik, maka tubuh mereka perlu yang baik-baik. Jika hanya menyerah kepada Allah tanpa usaha, menyerah saja kepada takdir, besok Bapak tidak usah melihat kiri kanan ketika menyeberang jalan. Jika berkendaraan, tidak perlu menggunakan rem, tidak perlu pakai helm. Jangan pedulikan rambu-rambu. Islam sudah mengatur kehidupan manusia ke arah kebaikan. Jika ada satu ayat atau hadis yang menerangkan bolehnya pacaran, maka kemukakanlah. Dan jangan membuat-buat dalil atau pendapat tanpa landasan ilmu agama, demi menghalalkan apa yang kita suka.
Karena Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surat An-Nahl ayat 116. Bagaimana Pak? Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan.